Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa hari ini? Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir ya, sehingga kita bisa ketemu lagi. Oke, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran prakarya. Udah masuk semester 2 ya, berarti kita masuk materi baru. Materi yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai aspek kerajinan, adalah aspek kerajinan limbah keras. Masih ingat gak waktu kelas 7 kalian pernah mempelajari kerajinan limbah lunak? Kerajinannya waktu itu kalian buat kardus, kerajinan dari kardus. Ada yang buat tempat pensil, ada yang buat laci, ada yang buat apa lagi ya waktu itu? Kotak amal, celengan, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari kebalikannya, atau lawannya dari kerajinan limbah lunak, yaitu kerajinan limbah keras. Limbah yang keras itu berarti sifatnya adalah pejal, solid, tidak mudah dibentuk, dan keras padat ya. Berbeda dengan limbah lunak yang kalian kardus bisa kalian gunting, bisa kalian lipat, gulung, dan sebagainya. Sedangkan kalau di kerajinan limbah keras ini tidak bisa. Nah, untuk teorinya mungkin sudah ibu kasih ya waktu pertemuan kemarin lewat video pembelajaran yang di YouTube. Itu kurang lebih sama. Teorinya itu hampir sama dengan teori waktu kalian kelas 1. Mungkin bedanya adalah di jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis dari kerajinan limbah keras itu ada 2, ada organik dan anorganik. Ingat ya, waktu kelas 1 ibu ingatkan, organik itu artinya adalah kerajinan yang terbuat dari makhluk hidup. Sedangkan anorganik itu kerajinan yang terbuat dari bukan makhluk hidup. Nah, contoh dari kerajinan limbah keras yang organik adalah cangkang, kerang, batok kelapa, kemudian tulang ikan, sisik ikan, apalagi? Bisa tulang hewan, dan sebagainya. Itu ada di buku ya, beberapa contohnya. Kemudian untuk yang anorganik, contohnya apa? Botol kaca. Misalnya kalian habis beli minuman soda nih, merek Tit. Nah, terus botolnya kalian daur ulang supaya tidak menjadi sampah, kalian jadikan apa? Misalnya lentera ya, atau lilin, atau obor, atau vas bunga, dan sebagainya. Oke, untuk teorinya kurang lebih hampir sama dengan kelas 7. Kalian masih ingat prinsip 3R ya? Ada reuse, reduce, dan recycle. Nah, itu sama. Di kelas 8 sampai kelas 9, kalian akan terus bertemu prinsip 3R itu. Lalu langkah-langkah kerajinannya, proses pembuatannya itu sama juga dengan kelas 7. Jadi, untuk pertemuan kerajinan ini, ibu tidak akan memberikan banyak teori. Nah, dengan begitu, akan ibu tugaskan kalian untuk membuat suatu kerajinan yang terbuat dari limbah keras. Bu, bikin apa? Saya bingung. Nah, kalau kalian bingung, nanti akan ibu kirimkan 3 contoh kerajinan yang terbuat dari limbah keras. Videonya, video pembuatannya. Silahkan kalian saksikan. Kalian pilih dari 3 itu mana yang kira-kira ingin kalian buat. Tapi yang akan kalian buat itu harus 2, yaitu kerajinan yang organik dan anorganik. Oke? Nah, silahkan nanti kalian saksikan video yang ibu kirim, lalu pilih 2 kerajinan, dan silahkan kalian buat kerajinannya di rumah. Dan jangan lupa nanti setelah kerajinannya beres, kita akan bersama-sama membuat laporannya ya. Seperti itu. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di Google Classroom. Google Classroom kita sudah pindah ya, bukan yang lama lagi, yaitu masuk ke yang baru karena memorinya sudah habis. Oke.
Untuk waktu pengumpulannya, Ibu beri waktu 2 minggu ya. Jadi 2 pertemuan. Kerajinannya nanti kalian fotokan langkah-langkahnya dari mulai bahan-bahannya dan alatnya. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah pertama misalnya kalian mau membuat tempat pensil dari botol plastik. Langkah pertama gunting botolnya. Nah, gunting botol bagian mana? Kalian fotokan. Lalu langkah kedua, misalnya dikasih lem tembak di ujung-ujung botolnya, kalian fotokan. Lalu tempel resletingnya, ditempel resletingnya, lalu difotokan juga ya. Lalu langkah selanjutnya, diberi cat atau diberi kain penutup botolnya. Nah, kalian fotokan juga. Jadi dari langkah pertama sampai langkah terakhir kalian fotokan. Lalu kalian buat kolase. Tahu kan kolase ya, gabungan foto-foto. Lalu kalian kirim di GCR. Oke. Sekian mungkin dari Ibu untuk materi kerajinan limbah keras ini. Untuk materi kerajinan ini tidak akan banyak teori, mungkin lebih ke prakteknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Assalamualaikum.